Ramadina, NIM saya 587. Di sini saya akan menjelaskan tugas hukum perdata 3 tentang mind mapping materi yang ke-9, 10, dan juga 11. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pada pertemuan yang ke-9 dengan judul perikatan yang timbul dari perjanjian atau berakhirnya perikatan. Di sini berakhirnya perikatan dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu terjadinya hapusnya perikatan, dan yang kedua yaitu undang-undangnya, dan yang ketiga kesepakatan para pihak, yang keempat yaitu putusan hakim, dan yang kelima tercapainya tujuan perjanjian. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hapusnya perikatan. Di sini hapusnya perikatan terdapat dalam pasal 1381 BW yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga pembaharuan utang, yang keempat perjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima percampuran utang, yang keenam pembebasan utang, yang ketujuh musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan adanya pembatalan atau batal, yang kesembilan berlakunya syarat batal, dan yang ke-10 lewatnya waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang undang-undang. Di sini berakhirnya perikatan karena undang-undang terjadi adanya beberapa hal. Yang pertama yaitu konsegrasi. Selanjutnya musnahnya barang yang terutang, kemudian adanya daluarsa atau lewatnya waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesepakatan para pihak. Di sini berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian. Apabila tidak dipenuhi, maka batal dan telah diatur dalam pasal 1320 sampai 1337 KUH Perdata. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada putusan hakim. Di sini gugatan pembatalan yang diajukan salah satu pihak disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif sahnya suatu kontrak yang terdapat pada pasal 1320 ayat 1 dan 2 akibat adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan serta adanya salah satu pihak yang ditempatkan dalam pengampuan atau dalam kepailitan. Selanjutnya tercapainya tujuan perjanjian. Di sini jika telah tercapainya dalam suatu perjanjian dalam perikatan, maka hubungan hukum kedua belah pihak atau antara kedua belah pihak tersebut, debitur dan kreditur, maka tidak ada tuntutan dan para pihak kedua belah pihak Selanjutnya pada pertemuan yang ke-10 di sini saya akan menjelaskan tentang perikatan yang timbul dari perjanjian kelima, yaitu jenis-jenis perjanjian bernama. Di sini jenis-jenis perjanjian bernama dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama yaitu jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga sewa menyewa,
Yang keempat, hibah. Yang kelima, perjanjian kerja atau pemborongan. Yang keenam, penitipan barang. Yang ketujuh, pinjam pakai. Yang kedelapan, pinjam meminjam atau pinjam pakai habis. Yang kesembilan, pemberi kuasa. Dan yang kesepuluh, perjanjian perdamaian. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian jual beli. Di sini pengertian jual beli yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai dengan harga yang diperjanjikan, yaitu terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata. Selanjutnya, pengertian tukar menukar. Di sini tukar menukar yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya, terdapat dalam pasal 1451 KUH Perdata. Selanjutnya, pengertian sewa menyewa. Di sini sewa menyewa yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir, terdapat dalam pasal 1548 KUH Perdata. Selanjutnya, pengertian hibah. Penghibaan di sini yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima barang itu, terdapat dalam pasal 1666 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya, perjanjian kerja atau pemborongan. Di sini dijelaskan bahwa suatu persetujuan pada pihak kesatu yaitu si pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberian tugas dengan harga yang telah ditentukan, terdapat dalam pasal 1601B KUH Perdata. Selanjutnya, penitipan barang. Di sini dijelaskan penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud aslinya, terdapat dalam pasal 1694 KUH Perdata. Kemudian di sini pengertian pinjam pakai. Pinjam pakai yaitu suatu persetujuan di mana pihak yang satu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya, terdapat dalam pasal 1740 KUH Perdata. Selanjutnya, di sini pinjam meminjam atau pinjam pakai habis. Dijelaskan bahwa suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama,
terdapat dalam pasal 175 KUH Perdata. Selanjutnya, pemberi kuasa. Di sini pemberi kuasa dijelaskan bahwa suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kekuasaan tersebut terdapat dalam pasal 1792 KUH Perdata. Dan yang terakhir yaitu perjanjian perdamaian atau dading. Di sini dijelaskan bahwa suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang dipaksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara, yaitu terdapat dalam pasal 1851 KUH Perdata. Pertemuan yang ke-11 di sini yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian yang ke-6. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian, 7 bagian. Yang pertama yaitu perjanjian sewa beli, dan yang kedua yaitu perjanjian waralaba atau franchise. Yang ketiga, perjanjian BUT atau Build, Operate, and Transfer. Yang keempat, perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang kelima, perjanjian anjak piutang atau factoring. Yang keenam, perjanjian lisensi. Yang ketujuh, perjanjian pembiayaan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perjanjian sewa beli. Di sini perjanjian sewa beli yaitu suatu perjanjian tak bernama atau innominat atau on benomet karena tidak diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1 huruf A Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 34/KP/11/80 tentang perizinan sewa beli yang berisikan jual beli barang, di mana penjual melakukan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dan penjual kepada pembeli setelah total harganya dibayar lunas oleh pembeli. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan perjanjian waralaba atau franchise. Di sini pada Kemendek nomor 31 tahun 2008 pasal 1 angka 1, waralaba merupakan perikatan antara pembeli dengan penerima waralaba, di mana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pembeli waralaba kepada penerima. Selanjutnya, perjanjian BOT atau Build, Operate, and Transfer. Di sini dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah. Selanjutnya, perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Di sini dijelaskan sewa guna usaha atau leasing yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, perjanjian anjak piutang atau factoring. Di sini dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan dalam bentuk pemberian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Ini berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK 017/2000. Selanjutnya, perjanjian lisensi. Di sini dijelaskan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Selanjutnya, perjanjian pembiayaan konsumen. Di sini dijelaskan bahwa perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan yang mana kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Di sini dijelaskan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448/KMK 017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Sekian penjelasan dari materi yang ke-9, 10 dan juga 11. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.